Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang sehat. Alhamdulillah Berni sehat. Iya. Berni ini ada rencana mau supervisi ya? Insya Allah. Itu ya melihat ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih nih Bu Erni nih sudah mau konsultasi ke saya ya. Iya. Kita akan coba sebelum supervisi atau sebelum observasi, mungkin saya akan coba menanyakan beberapa pertanyaan ya. Iya. Untuk bisa melihat apa sih yang akan dilaksanakan Bu Erni di kegiatan nanti supervisi ya, dan observasi nanti. Oke, Ibu berarti mata pelajarannya apa Bu yang akan diobservasi Bu? Praktek akuntansi perusahaan dagang. Praktek akuntansi perusahaan dagang, berarti kejuruan akuntansi. Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 11 AK. Oke, 11 AK. Oke, ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk di observasi nanti apa Bu? Iya. Nanti kan materinya tentang jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Oh, iya. Jadi tujuannya adalah gitu. Yang pertama yang berkaitan dengan teorinya, siswa atau peserta didik itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian jurnal khusus. Terus kemudian berikutnya setelah tahu mengenai jurnal khusus, kemudian siswa itu dapat menyebutkan macam-macam jurnal khusus. Oh, macam-macam jurnal khusus. Iya. Terus kemudian yang ketiganya itu siswa itu mengetahui bentuk dari jurnal khusus. Bentuk dari jurnal khusus. Iya. Oke. Kemudian setelah tahu mengenai teorinya, yang berkaitan dengan keterampilan, siswa itu dapat menganalisis dan mencatat transaksi ya ke dalam jurnal khusus. Iya, nanti ya. Iya. Jadi ada 4 tujuan pelajaran ya Bu ya, terkait mata pelajaran PAP ya. Iya, disingkat PAP karena panjang. Karena panjang betul ya. Iya. Oke, Ibu, nah kira-kira untuk observasi depan itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu? Nah, di sini jadi ketika nanti pembelajaran itu saya akan mencoba menggunakan pembelajaran pendekatan diferensial. Diferensiasi. Iya, belajar berdiferensiasi. Iya, gitu. Dan itu sebenarnya sih sudah biasa ya, sudah mulai diterapkan gitu. Iya, betul. Iya. Nah, itu untuk yang diferensiasi itu yang pertama itu mulai dari konten. Oke, konten. Iya. Kalau diferensiasi konten. Iya. Nah, konten itu nanti terdiri dari PPT. Iya. Terus kemudian ada kuisis. Iya. Terus kemudian nanti ada LKPD-nya juga. LKPD juga. Iya. Gitu. Diferensiasi kontennya. Iya. Terus kemudian nanti untuk prosesnya, proses pembelajaran itu biasanya siswa itu pertama kali kita melakukan apresiasi ya. Jadi siswa itu biasanya akan mempresentasikan materi lalu gitu. Terus kemudian nanti setelah itu karena ini praktek ya, jadi kita dimulai dulu dengan ini teorinya dulu. Teori ya. Iya, penjelasan teori dan biasanya disertai dengan tanya jawab. Gitu. Terus kemudian setelah itu nanti baru ke prakteknya itu biasanya contoh soal ya, yang nanti biasanya akan dibahas bersama-sama atau klasikal. Iya. Itu. Nah, baru setelah itu baru siswa mengerjakan latihan soal biasanya. Nah, setelah itu nanti hasilnya gimana? Hasil dari latihan soal itu dan kemudian nanti dibahas bersama-sama. Gitu. Jadi itu pengembangan yang hendak dicapai Bu ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi nggak Bu yang dicapai Bu? Nah, itu tadi kan ada produknya ya. Oh iya. Jadi nanti produknya itu setelah siswa diberikan contoh soalnya, kemudian nanti siswa itu akan mengerjakan latihan soal gitu. Dan nanti berupa kuisis gitu, dan nanti akan ketahuan gitu hasil dari pembelajarannya itu gimana gitu. Jadi fokus pengembangan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari diferensiasi produk, proses dan produk. Iya. Nah, selain itu juga kita berkaitan dengan sosial. Emosional. Pembelajaran sosial emosional. PSE. Oke.
Iya. Nah, karena nanti belajarnya kan siang hari tuh. Iya, betul. Biasanya kan kalau siang hari itu kan biasanya suasananya panas gitu ya. Siswa Ngantuk juga mungkin ngantuk, ya. iya gitu. Nah, jadi biasanya biar siswa itu semangat gitu. Biasanya kita awali biasanya dengan doa, kemudian kita ice breaking gitu ya. Kemudian kasih motivasi gitu, Oh, iya. iya. Terus kemudian dengan apa ya, dengan permainan lah atau game lah gitu, supaya siswa itu tetap semangat. Siap. Gitu. Oke, jadi ada dua Bu ya yang saya bisa tangkap ya simpulkan. Jadi area pengembangan yang pertama adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran sosial emosional. Iya, Oke, betul. berarti itu aspek yang kedua ya. Iya. Oke Bu, nah sekarang strategi Bu yang disiapkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Iya. Nah, strateginya sih biasanya sebelum pembelajaran ya, biasanya saya menyiapkan RPP-nya, terus kemudian metode pembelajarannya gitu. Oke, Jadi RPP metodenya ya. Iya, RPP. Metodenya. Nah, metodenya biasanya dengan menggunakan presentasi, tanya jawab, terus kemudian dengan quizzes atau game gitu ya. Oke. Iya, gitu. Lalu Nah, terus kemudian nah karena ini praktek dan berkaitan dengan akuntansi gitu, biasanya modelnya sih model pembelajaran itu dengan menggunakan PBL. oh PBL. Iya, Oke. problem based Problem based learning ya. Iya, Bu? jadi Oke. siswa nanti akan diberikan soal kasus ya, transaksi pada perusahaan dagang, dan kemudian siswa akan menganalisis gitu. Oke, jadi problem based learning. Oke, Iya. jadi ya strategi Ibu itu pertama akan membuat merancang RPP-nya untuk kegiatan tersebut, kemudian menyiapkan metodenya berupa presentasi, tanya jawab dan games, kemudian juga menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan memberikan kasus accounting ya, untuk diselesaikan oleh siswa. Iya. Oke, sepertinya itu dulu ya Bu Yanti. Saya sudah bisa mendapatkan gambaran singkat mengenai pembelajaran yang akan nanti diobservasi oleh saya. Oke. Ibu Erni terima kasih ya. Semangat, semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan lancar. Amin. Iya. Terima kasih Bu Erni ya. Sampai ketemu di pembelajaran di ruang kelas. Iya. Oke. Makasih juga Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah makan? Udah. Ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Fitri, siapkan. Dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa nanti. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Oke. Sekarang pelajaran PAP ya. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Ya, sudah ibu absen ya. Ya, sebelum belajar kita explaining dulu ya, biar semangat. Semuanya berdiri. Explain ini adalah belajar SOP Muslim.
pagi. Siapa kita? SMK Al-Muslim. Siapa kita? SMK Al-Muslim. SMK Al-Muslim. Jujur, disiplin, kreatif, tangguh, bertanggung jawab. SMK Al-Muslim keren. Silakan duduk kembali. Sudah semangat? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Sekarang kita belajar tentang materi praktek akuntansi perusahaan dagang. Ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita mereview kembali materi yang minggu lalu. Masih ingat? Kita baru ini pertemuan kedua ya. Ini pertemuan kedua. Oke. Kita ulang materi yang minggu lalu. Siapa yang mau mereview materi yang dulu? Angkat tangan. Fit, silakan. Jadi pas materi kemarin tuh catatan itu tuh kemarin kita belajar jenis-jenis perusahaan menurut bidang usahanya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu perusahaan dagang, terus perusahaan jasa, sama perusahaan manufaktur. Oke, iya. Terus? Perusahaan jasa atau ini tuh kayak perusahaan yang menyediakan jasa itu ya Bu ya. Nah jadi ya. Terus ada perusahaan dagang juga. Perusahaan dagang itu yang apa ini? Yang menjual kembali perusahaan dagang itu yang membeli barang. Nah barangnya itu dijual lagi. Jadi kayak dia yang Alfamart, Iya. Alfamart itu banyak. Nah terus perusahaan industri. Nah dia tuh yang buat bahan bakunya dari dia yang memproduksi dari bahan baku dari titik nol ini ya biar untuk dijual gitu. Itu dia kayak industri gitu Bu. Iya. Contohnya kayak aku. Iya. Menjadi barang jadi Iya. kayak otomotif sama garmen. Iya. Banyak ya. Itu contohnya seperti di kawasan M2100. Iya. Ya, karena kita pelajarannya adalah PAP ya, praktek akuntansi, itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, berarti nanti yang kita pelajari adalah sebentar. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh Fikri nih. Nah, oke, Raisa ya. Raisa, coba silakan maju. Siapa yang mau jawab? Ibu saya. Kia. Tadi kok Kia maju ya? Oke Bu. Iya. Saya ingin maju ya. Iya. Jadi teman-teman semua di sini itu ada foto atau gambar yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi di sini ada beberapa macam siklusnya. Yang pertama dimulai dari transaksi, teman-teman bisa lihat. Lalu yang kedua di sini ada jurnal. Jurnal itu terdiri dari jurnal khusus dan jurnal umum. Lalu diposting ke dalam buku besar. Buku besar itu sama seperti jurnal, ada 2 macamnya. Yang pertama buku besar utama dan yang kedua buku besar pembantu. Lalu diposting lagi menjadi neraca saldo. Setelah diposting menjadi neraca saldo, lalu dibuatnya ACP atau dengan sebutannya jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, dibuatlah NSSD atau disebutnya dengan neraca saldo disesuaikan. Setelah dibikin NSSD, yaitu dibikin kertas kerja 10 kolom. Setelah itu dibikinlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, yang kedua perubahan ekuitas atau perubahan modal, yang ketiga neraca. Lalu setelah dibikin laporan keuangan, yaitu dibikin jurnal penutup. Nah, teman-teman bisa lihat akhir dari setelah dibikin jurnal penutup adalah neraca saldo setelah penutupan. Oke, thank you Kia. Ya. Jadi kalau jurnal itu pasti selalu ada tanggal terjadinya. Nah, kemudian di sini kan pasti ada dokumennya, kan ada bukti transaksinya, ada fakturnya gitu.
Nah ini pasti ada nomornya ya, ada nomornya. Keterangannya itu pasti ada keterangannya. Keterangannya itu bisa buat nama akun, bisa juga buat dijualnya kepada siapa gitu. Jadi di sini isinya adalah nama pelanggan atau customer atau pembeli ya, isinya untuk keterangannya. Terminnya adalah syarat pembayaran ya. Kemudian kalau penjualan kredit, berarti kalau jual jurnal debitnya adalah piutang, kreditnya penjualan, begitu. Berikutnya, siapa yang mau menjelaskan? Nanti dapat poin. Fitri. Sekarang jurnal pembelian. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Kalau kredit kan, kalau kredit masuknya ke jurnal pembelian. Tapi kalau kas, bisa dulu. Kalau tunai, Kalau tunai dia masuknya ke ini penjualan ya, pembelian. Dia masuknya ke jurnal pengelolaan kas. iya betul. Terus ini kenapa kalau seperti ini? Seperti yang tadi telah dijelaskan, kalau ada faktur kayak gitu. Iya. Itu tanggalnya pakai tanggal. Iya. Terus nomor fakturnya pakai isi nomor faktur. Iya. Keterangannya yang si customer yang si pelanggan itu. Kalau penjualan pelanggan atau customer, kalau pembeli kita beli berarti penjualnya atau pemasok atau supplier ya. Nah, termin itu apa? Syarat. Kemudian kenapa debitnya pembelian, kreditnya utang? Karena karena pembelian yang dulu jadi keluar gitu. Iya, karena ini transaksinya pembelian, berarti pembelian ini debit kan? Ya. Iya. Ini kan kalau kredit itu kan akan timbul utang. Makanya utangnya adalah di kredit. Iya, 100 buat Fitri. Poinnya Latifah 2, Fitri 2, yang lainnya 1. Latifah. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas secara tunai. Contoh transaksi pengeluaran kas itu yang pertama ada pembelian barang secara tunai, yang kedua pembayaran utang, dan yang terakhir pembayaran beban. Oke, jadi toolnya ini ya. Karena namanya pengeluaran kas berarti untuk mencatat pengeluaran kas. Contoh pengeluaran kas itu adalah pembelian tunai, bayar utang, ya kan kasnya berkurang, bayar beban-beban, contohnya seperti beban listrik, beban telepon, kemudian beban gaji, ya dan lain-lain. Itu kasnya berkurang. Latifah, kamu jelaskan mengenai ini nih jurnalnya. Kenapa debitnya itu adalah pembelian kemudian sama utang dagang? Perbedaan jurnal ini sama jurnal jurnal apa? Jurnal khusus. Apa perbedaan jurnal umum dengan jurnal khusus? Iya, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Bedanya jurnal umum dengan jurnal khusus. Kalau khusus berarti spesial ya. Kalau umum berarti umum gitu, ya. Itu kalau jurnal khusus itu jurnal yang digunakan untuk jenis-jenis transaksi yang diulang secara berkali-kali. Tapi kalau yang jurnal umum itu hanya mencatat transaksi satu kali atau tidak berkali-kali. Tidak berkali-kali. Iya, betul. Oke, ini kasih poin. Raisa 1, terus kemudian dia 1. Betul, jawabannya dia betul tadi, ya. Kalau jurnal khusus itu digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang-ulang. Kalau di sini jurnal umum itu hanya untuk mencatat transaksi yang satu kali, ya. Atau transaksi yang tidak ada di jurnal khusus. Itu pengertiannya betul, gitu. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo, cepat poin. Ini Latifah 3, Aisyah 3, Fitri 4, ya 3. Ayo. Ya, itu tadi benar ya. Terus kemudian kalau jurnal khusus itu kan jumlahnya 4. Jurnal umum 1 kan? Iya, gitu. Lanjut ke ini contoh soal ya. Ibu kasih ini nih.
Kita pakai water ya. Nah. Namanya Iya, dikasih nama. Di sini ada transaksi-transaksi ya. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita karena sudah jam ini kita langsung masuk ke kuisis ya. Kita ke kuisis. Ada yang mau menyimpulkan? Yang juara satu dulu. Yang menyimpulkan. Latifah, coba Latifah. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang jurnal khusus. Ya, Terus macam-macam jurnal khusus. betul. Ya, untuk pertemuan minggu depan nanti kita latihan soal ya. Kan kita sudah belajar teorinya sama contoh soalnya. Nanti minggu depan kita latihan soal. Oke. Ya, makasih semuanya. Hari ini kita kalian sudah belajar ya. Dan walaupun sudah siang hari belajarnya, tapi tetap semangat, aktif gitu ya. Ini buktinya nilai kalian cukup bagus. Ini kan, besok kalau kita latihan soal, kalian bisa lihat contoh ini. Ya. Oke. Ikan sepat, ikan apa ya? Terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa penutup, dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Baik, Bu Nunung, kita akan lanjutkan pendampingan individu kita, yaitu sesi dialog pasca observasi pembelajaran selama sekitar 70 menit kalau bisa ya, tapi sesuai dengan kemampuan nanti melaksanakan. Selamat bergabung Ibu Erni ya, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching pendampingan individu, di mana di sini akan melaksanakan coaching pasca observasi. Karena Ibu waktu itu sudah melaksanakan pra dan sudah diamati sama Bu Nunung observasinya. Hari ini Bu Nunung akan coaching Ibu lagi atau menanyakan kembali hal-hal apa area pengembangan terhadap pembelajaran Ibu di kelas tadi melalui coaching Tirta nanti ya. Nah, di sini saya sebagai pengajar praktik akan mengamati, jadi saya tidak ikut campur, saya tidak mematahkan, saya tidak memasuki arena percakapan. Saya di sini sebagai pengamat dan insya Allah ada penilaian sedikit dari hal yang dilakukan oleh Bu Nunung. Baik, Bu Nunung, kita akan melaksanakan ya. Tapi sebelumnya saya meminta dokumen kemarin pra observasi dengan observasi ya. Ini ada di sini ya. Yes, Bu. Pra ya. Ini nanti pasca ya. Iya. Untuk videonya bisa dikirim ya Bu, untuk pasca sama Iya, dan ada saya sudah gabungkan di tanpa pra-nya dan observasinya, nanti tinggal memasukkan yang tanpa. Ya, baik Ibu, di sini saya sudah siap untuk melihat dan mengamati hal-hal yang Ibu akan percakapkan dengan Ibu Erni ya. Silakan ya Bu Erni ya, relax aja ya Bu. Apa yang bisa Ibu jawab aja. Iya. Silakan Ibu Nunung. Iya, yang mengamati. Sebentar, saya kirim tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bu Erni, kita ketemu lagi ya. Iya. Setelah sebulan yang lalu kita melakukan supervisi ya, Iya. observasi di dalam kelas. Kita sudah melakukan kelas supervisi ini ya sebelumnya, kemudian supervisi atau observasi dalam kelas. Nah, kali ini kita akan sampai pada percakapan pasca observasi kelas. Iya. Nah, masih ingat kan ya, mudah-mudahan ya. Oke Bu. Agak-agak lupa sih. Agak lupa nanti kita coba. Iya. Ya, tujuan pasca observasi ini Bu untuk bisa
melihat merefleksikan apa yang sudah dilakukan sepanjang observasi dalam kelas, dan juga nanti akan melihat rencana kepada pendidik juga. Kemudian saya pun akan coba mencari tahu bagaimana perasaan ibu, kemudian bagaimana nanti ibu mencoba mengembangkan ke depannya ya proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, Werni mungkin bisa diceritakan ibu sudah melakukan apa kemarin di supervisi pada di kelas observasi tidak ini? Ini yang sebelum atau Yang di observasi di kelasnya, yang bersama anak-anak. Itu pada saat observasi. Iya, pada saat observasi. Ibu melakukan pembelajaran apa saat itu dengan anak? Iya. Yang saya lakukan adalah jadi sebelum pembelajaran dulu biasanya kan ada presensi ya, terus kemudian ada persepsi. Tapi sebelum persepsi itu biasanya karena di siang hari untuk memotivasi anak-anak ya supaya mereka tetap semangat belajar itu dikasih SPG. Oke, SPG. Karena memang di kelas-kelas AK itu kan memang anak-anaknya itu kan aktif ya. Perempuan semua ya. Iya, rame gitu anaknya gitu. Jadi SPG-nya yang sesuai dengan mereka. Gitu. Terus kemudian apa namanya ya kayak ada motivasi pembelajaran sedikit gitu. Terus kemudian persepsi. Jadi sebelum pembelajaran itu mereview kembali materi yang kemarin karena masih berhubungan materi kemarin dengan materi yang pada saat itu. Terus kemudian setelah itu, nah pada saat persepsi itu biasanya anak-anak sendiri yang mereka langsung mempresentasikan gitu materi kemarin gitu. Itu dari siswa ya, dari anaknya ya. Iya, pada saat persepsi. Terus kemudian setelah itu masuk ke materi pelajaran. Iya. Iya. Topiknya waktu itu tentang aktivitas perusahaan dagang ya Bu? Iya, pelajarannya adalah PAP. Pelajaran PAP. Praktek akuntansi perusahaan dagang. Materinya adalah mengenai pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Iya. Jadi itu Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan pembelajaran. Bagaimana rasanya saat itu ketika ada observasi dan apa yang Ibu rasakan? Pasti beda ya dengan pembelajaran biasa ya. Karena kan kalau di sini kita di videoin, terus kemudian dinilai gitu ya. Terus kemudian nanti akan dilihat oleh pihak lain gitu ya. Nah pasti nervous sih. Nervous ya Bu ya? Iya. Tapi alhamdulillah karena di sekolah kita kan setiap semester itu selalu ada supervisi. Rutin ya Bu ya? Rutin, iya setahun 2 kali gitu. Jadi ya mungkin ini sudah terbiasa ya. Cuma bedanya kalau di sini kan di videoin gitu. Bedanya di situ ya. Iya. Tapi jadi sudah terbiasa ya Bu ya melakukan observasi dan supervisi ya kita ini ya. Dan memang juga ini pasti masukan-masukan, arahan-arahan gitu. Nah itu kan membantu saya juga. Oke. Iya. Nah, kira-kira ada kesulitan apa saat ini ketika atau ada nggak yang menurut Ibu belum atau ternyata tertinggal untuk disampaikan selama pembelajaran di kelas? Kesulitannya mungkin karena pembelajarannya ini ya siang hari ya. Siang hari, jadi terus materinya kan ya cukup sulit gitu. Terus biasanya ya itu gimana supaya anak-anak itu bisa semangat gitu ketika belajar gitu. Terus berarti kan harus cari metode atau harus cari media yang menarik buat anak-anak gitu. Itu sih. Terus kemudian kendalanya pas ketika itu di waktu. Iya. Waktunya, jadi harusnya kan 2 jam, tapi kemarin ternyata lebih dari 2 jam. Iya. Nah itu yang kemudian harus saya evaluasi gitu ya. Jadi apa namanya yang menyebabkan waktu lama itu di mana? Di bagian mana gitu? Iya itu sih. Itu. Udah kebaca belum kira-kira
apa yang akan ibu potong ketika misalnya waktunya berlebihan nih 2 jam, jadi apa yang mungkin terlalu berlebihan saat itu? Sepertinya sih pada saat di pembukaan. Oh, pembukaan. Iya, itu ya mungkin pada saat absensi itu terlalu lama. Oke. Iya, gitu gitu. ya. Ya jadi itu harus dipotong. Terus kemudian pada saat krisis, Oh iya. iya itu pun juga lama juga. Iya. Jadi ibu memahami bahwa kayaknya lama di awal-awal ya persepsi mungkin terlalu banyak waktu Iya. dan juga mungkin di krisis. Iya. Di krisis itu kemarin pertanyaannya memang cukup banyak Oh, iya. dan memang agak berat-berat. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan di Nah. assessment krisis untuk bisa waktunya tidak terlalu panjang? Apa namanya? Kalau intinya kan sebenarnya di materinya ya, Iya. apa penyampaian materi pelajarannya dan anak paham nggak Iya. dengan apa yang dipelajari pada saat itu gitu. Terus kemudian kegunaannya apa gitu buat mereka gitu. Intinya sebenarnya itu. Jadi mungkin nanti untuk krisis mungkin soalnya dikurangi Iya. gitu ya. Terus lebih bervariatif gitu. Jadi mungkin ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit Jadi gitu. mungkin ya, tidak Iya. semuanya sulit mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira, nah itu kan ibu sudah bisa menemukan ya ternyata kemarin kelebihan waktunya di mana, ada persepsi sama di assessment. Kira-kira untuk misalnya pembelajaran ke depannya, apa yang akan dilakukan untuk bisa apa ya pembelajaran sesuai dengan mungkin apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau mungkin pengalaman sebagai guru gitu, yang pertama kali gimana supaya siswa itu bisa termotivasi untuk belajar. Itu yang harus kita lakukan, membangkitkan motivasi atau semangat gitu, supaya anak itu mau belajar gitu, terutama pas di siang hari gitu. Terus kemudian yang keduanya mencari metode atau cara gitu supaya pembelajaran itu menarik gitu, dan itu disesuaikan dengan karakter siswa ya. Karena kalau misalkan kelas 11 AK dengan kelas 12 AK itu bertolak belakang. Apa Iya. yang bikin bertolak belakang? Kalau di kelas 12 AK anak itu pasif Oh, gitu, gitu. pasif. Jadi gitu. kalau Iya gitu. Jadi pas ketika kita nanya gitu, mereka ini no respon. no respon. Iya gitu. Jadi Iya. kalau karakter berbahasa ya. Iya. Nah kembali ke kelas 11 AK itu karakternya rame gitu. Jadi kalau ada sedikit saja kadang-kadang mereka heboh gitu. Iya gitu. Terus mereka aktif gitu. Malah menurut saya ada 1 atau 2 siswa yang super aktif. Oh gitu. Nah, apa yang dilakukan untuk anak yang super aktif itu? Biasanya ibu akan membuat mereka bagaimana nih jadi super aktif? Nah, biasanya caranya saya biasanya gitu, misalkan dengan ini ya, anak-anak tersebut biasanya kan senang presentasi. Oh, iya. Ini biasanya saya kasih tontonan video, nanti kemudian setelah tontonan video, kemudian mereka disuruh mempresentasikan lagi dari isi video itu, atau misalkan dengan mengadakan tanya jawab gitu. Tanya jawab misalkan setelah menonton video itu gitu, atau misalkan mereka menggantikan posisi saya sebagai asisten gitu. Iya gitu. Misalkan untuk pembahasan soal gitu ya, saya tunjuk anak yang bersangkutan untuk maju gitu ya, untuk menjelaskan di depan teman-temannya gitu. Jadi memang untuk yang super aktif dalam dilibatkan pembelajaran. Dan mereka senang Mereka senang ya. senang gitu ya ketika tampil di depan itu. Iya. Kalau anaknya yang memang ramai, kemudian senang tampil ya, dan senang dilibatkan dalam pembelajaran. Gimana perasaan anak-anak menurut ibu ketika pembelajaran, evaluasi pembelajarannya, refleksi pembelajaran? Apakah mereka senang atau mereka bagaimana setiap belajar? Kalau Respon mereka ya, bicara. kalau untuk pelajaran akuntansi ya, mungkin bagi siswa itu cukup berat gitu, karena memang banyak perhitungan dan mereka berpikir gitu, hitung-hitung tapi nggak ada duitnya. Jadi hayalan tadi. Iya, hanya hayalan saja gitu. Jadi memang ada tipikal anak yang memang dia senang hitung-hitungan, ada tipikal anak yang memang dia senang menghafal gitu. Iya gitu. Jadi kalau ada soal sedikit saja itu
itu kayaknya sudah nyerah duluan. Oh, gitu. Kayaknya apa namanya susah banget sih gitu. Iya, Gitu ya, susah banget sih gitu. Jadi dari anak itu beragam ya Bu ya. Iya, beragam. Jadi mungkin aktivasi bisa dibilang sulit ya, tapi mereka ini beragam ya responnya. Oke. Bu Erni, ada nggak mungkin hal yang Ibu rencanakan selain model dan metode yang menyesuaikan karakter anak? Mungkin kedepannya bagaimana berikutnya? Ada sih, ada beberapa metode yang mungkin akan saya laksanakan ya, gitu dengan melihat kembali karakter siswa gitu ya. Kayak misalkan seperti discovery learning ya, gitu. Itu kayaknya metode itu cocok banget diterapkan di kelas 11 AK gitu. Ya, kayak seperti pernah saya mencoba gitu, saya ini putarkan video, terus kemudian setelah putarkan video, terus kemudian kamu sampaikan lagi apa isi video itu gitu ya, di depan kelas gitu ya, gitu. Pas ketika mereka nonton video itu senang gitu, tapi pas ketika disuruh tampil ke depan untuk menyampaikan isi videonya itu gitu, mereka entar dulu Bu, Maju mundur gitu. Akhirnya pas ketika dipaksa, ayo maju ke depan gitu, tampilkan semampunya kamu, sebisa kamu gitu. Alhamdulillah mereka bisa tampil gitu. Itu berarti Ibu sudah melakukan diferensiasi ya pembelajaran ya? Iya. Apa Bu diferensiasi pembelajaran apa Bu yang Ibu terapkan saat itu? Konten ya, Konten ya. Iya, kaitannya dengan isi materi yang disampaikan gitu. Iya. Iya, oh itu juga ini nggak memasukkan pembelajaran apa tuh sosial emosional? Iya. Oh iya, coba Iya. bisa dijelaskan apa yang Ibu lakukan di kompetensi sosial emosionalnya? Yang apakah sosial kan emosional berarti kan mungkin apakah mereka menyadari dirinya, kesadaran dirinya, atau ikut apa ya, mungkin menerapkan bekerja kelompoknya atau bagaimana gitu. Iya. Iya, oh itu Misalkan seperti tutor sebaya. Oh iya. Kayak misalkan ada siswa yang mengalami kesulitan dalam materi pelajaran itu. Iya. Nah biasanya dibuat kelompok gitu. Ya, kalau jumlahnya sedikit, biasanya satu kelompok itu 2 orang gitu ya. Ya, nah terus kemudian nanti atau bertiga gitu ya. Jadi dibagi 2 kelompok. Nanti teman yang belum bisa gitu ya, itu nanti akan dibantu oleh temannya yang sudah bisa itu. Atau temannya yang sudah bisa, dia akan mengajari temannya yang belum bisa gitu. Gitu sih. Salah satu itu ya, kompetensi sosial emosionalnya. Iya. Mungkin itu sih dari saya, mungkin sedikit apa ya, catatan saya ketika sudah diskusi ya. Memang pembelajaran sudah berjalan sangat baik ya Bu ya. Antusiasme anak dan keaktifan anak sudah sangat terlihat. Mereka setiap ada pertanyaan dari Ibu, mereka selalu respon dengan baik, dan juga ketika ada pertanyaan mereka selalu jawab, dan mereka juga Ibu sudah ada keaktifan ya, keaktifan siswa pun sudah Ibu bilang, jadi Ibu sudah ada pengambilan dari pengetahuan dan seperti itu. Itu mungkin catatan dari saya lah. Itu mungkin perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan lebih secara. Ibu, mungkin itu saja Ibu terkait percakapan kita kali ini. Terima kasih banyak ya Bu Erni sudah membantu, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi partner saya, menjadi supervisi atau coaching untuk kegiatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kedepannya pembelajaran ini bisa lebih baik dan lebih menyenangkan. Amin. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Saya sedikit bertanya aja sama Bu Erni, gimana Bu perasaannya di coaching barusan sama Bu Nunung? Perasaan aja. Ini masukan buat saya sih ya. Iya. Sebenarnya saya senang. Dan mungkin memang saya kalau misalkan seperti kayak gini memang agak nervous juga gitu. Iya, tapi ini latihan mental.
latihan mental buat saya sih gitu. Iya, dan saya juga banyak belajar dari Memno, dari ibu gitu. Iya. Dan mungkin ketika saya lihat video yang kemarin kan saya wah ini kayaknya saya kurang pede kalau misalkan di videoin atau di Tapi kan itu mengalir dengan Iya. sendirinya ya. Iya. Iya, bahwa kita memang pada dasarnya itu sudah punya kemampuan, tapi kadang-kadang kita sudah sok pede aja, tidak mau keluar, tidak mau Tapi memperbaiki, Bu Reni ya. tapi Ibu selalu mau belajar ya. Nah, jadi sekali lagi saya sebagai praktek pengajar yang menunung yang selalu mendampingi tiap bulan di sini. Mungkin kita satu kali lagi akan mendampingi terakhir sebelum pamitan kan, namun tidak akan berkelit kecuali main bola doang. Ya, jadi untuk Bu Erni yang sudah membantu Bu Nunung dalam hal coaching ini kan coaching harus berdua, nggak bisa sendirian. Jadi kan coaching saya sudah melatihkan bercoaching sama beliau meniru coaching ibu gitu ya. Alhamdulillah semua aspek sudah saya lihat melakukan ya, dan insya Allah kita akan refleksi nanti bersama Bu Nunung. Untuk ibu tidak masalah, alhamdulillah bagus banget cara menjelaskannya ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu atas bantuannya. Assalamualaikum Terima kasih ya, Bu warahmatullahi Erni. sama-sama Mem. Iya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbaik